Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Per video ini kita akan mencari saham-saham bagus dengan potensi bullish reversal dan diakumulasi kembali di harga bawah. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama kita akan melakukan screening dengan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar dan juga mendownload dengan link yang ada di kolom deskripsi. Jadi di fitur stock screener ini teman-teman bisa melakukan screening dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dari aspek fundamental seperti size atau market cap, lalu valuation, lalu ada dari sisi dividennya, dan juga dari income statement dan analis konsensus. Sedangkan untuk aspek fundamental, teman-teman juga bisa melakukan screening ya dari sisi volume, lalu price performance, lalu ada foreign flow, bandarmologi, dan juga frekuensi tentunya. Dan di sini kita akan mencari saham-saham bagus yang sedang diakumulasi, guys. Jadi kita menggunakan big accumulation. Lalu saya ingin melihat, guys ya, bagaimana price return-nya di 1 minggu terakhir ini. Jadi kita menggunakan price performance lalu 1 week price returns. Ya, jadi kita bisa melihat, guys ya, saham-saham yang sudah turun dalam ya setidaknya di 1 minggu ini. Dan teman-teman juga nanti saya akan bacakan, guys ya, saham-saham apa saja yang terkena akumulasi besar ya. Dan di sini kita akan membahas sekitar 7, guys ya, dari sisi teknikalnya, saham-saham bagus yang sedang diakumulasi, tapi memang sudah mengalami penurunan harga saham yang cukup dalam. Sehingga bisa kita katakan itu adalah tanda-tanda bullish reversal. So, langsung saja kita analisa saham pertama. Itu adalah saham Sido, guys ya. Saham Sido ini sudah turun cukup dalam dan kita nilai juga cukup menarik ya karena sudah turun lumayan atau anjlok lumayan dalam, guys. So, ada akumulasi ternyata di hari ini dan kemarin juga sempat mengalami kenaikan, guys ya. Di hari Jumat kemarin itu naik 2,68%. Jadi untuk saham Sido ada akumulasi terutama dari CC ya 1,5 miliar, YU dan juga ZP. Tapi memang investor asingnya masih ada penjualan ya alias distribusi ya sebesar 616 jutaan untuk net sell ya dari investor asing. Sedangkan yang melakukan akumulasi secara besar itu adalah dari investor domestik, terutama dari CC 1,9 miliar, lalu sisanya di bawah 300 juta, guys ya. Jadi yang paling besar akumulasi untuk domestiknya adalah CC. Jadi untuk saham Sido ya kita lihat di sini dengan menggunakan chart yang ada di Stockbit Sekuritas juga. Di sini kita melihat memang sudah oversold cukup dalam dan penurunan saham Sido dari harga 770-an sudah turun sampai 27,87% ya, sudah turun hampir 28 persenan. Dan kemarin itu ada ex-date dividend, guys ya, tepatnya di 5 November 2024 di mana Sido kembali membagikan dividen interim sebesar Rp18 per saham ya pada 5 November 2024 ya untuk ex-date-nya. So, saham Sido ini karena juga sudah oversold, jadi kalau misalkan sudah ada akumulasi, maka ini sebenarnya adalah tanda-tanda bullish reversal atau saham Sido punya potensi untuk bisa naik lagi jika akumulasinya cukup konsisten dan kembali terjadi, guys ya di perdagangan hari esok. Jadi untuk saham Sido kita akan coba pantau ya dan akan kita masukkan ke dalam watchlist. Jika memang Sido ini benar-benar naik maka upside yang akan kita dapatkan tentunya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan dividennya. Ya misal dividen hanya 5-6% ya kalau dari capital gain. Nah, di sini kita lihat ya upside-nya sampai di 775 adalah sekitar 35%. Jadi saya rasa ini cukup menarik ya jika saham-saham bisa rebound lagi. Tapi memang IHSG ini masih cukup turun. Tapi hari ini masih terbantu, guys ya, dengan beberapa saham market cap besar yang juga naik ya seperti brand ya. Hari ini kita lihat IHSG itu sempat anjlok dalam, tapi dia kembali naik ya pada akhir sesi. Jadi, kalau misalkan ini akhir dari bear market ya pada bulan November ini, saya rasa akan ada beberapa saham yang malah bisa naik. Dan tadi kita lihat juga ada saham-saham yang bisa naik ya ketika IHSG-nya sedang anjlok. Dan apakah saham Sido ini bisa bangkit lagi? Saya rasa bisa. Ya ketika akumulasinya nanti terjadi lagi dengan nominal atau buying valuation yang cukup besar, saya rasa saham Sido ini malah bisa kembali uptrend ya. Tapi jika turun pun maka di sini kita lihat downside-nya sudah lebih rendah dibandingkan dengan potensial upside-nya. Jadi untuk saham Sido kita akan masukkan ke dalam watchlist dan semoga besok bisa lanjut naik lagi dan kembali diakumulasi tentunya. Saham kedua adalah SMSM ya, guys ya. Di kolom komentar juga ada nih yang request, "Kak, bahas SMSM," katanya ya.
Secara kinerja kita lihat SMSM masih oke dan juga masih rutin bagi dividen, dan kemarin itu ex-date ya, ternyata ex-date dividen di hari Jumat, ya SMSM bisa bagi dividen kembali. Tapi memang penurunan harga sahamnya itu juga cukup dalam ya, dividen SMSM sekitar Rp35 per saham, guys. Dan kita lihat ya, sampai di area low-nya SMSM ini sudah turun 16,52%-an. Jadi untuk SMSM ternyata juga ada akumulasi besar dengan kenaikan hari ini 2,17% ya, di Rp1.880 per saham. Akumulasinya ternyata itu dari YP dan juga KZ, kita cek dulu ya. Nah, di sini ternyata juga dari investor domestik ya, jadi asingnya memang masih ada distribusi ya, sedangkan yang akumulasi adalah domestik ya. Ada YP, PD, SQNI dan juga CC yang melakukan akumulasi. So, kita sudah bisa melihat ya bahwa SIDO dan SMSM ini diakumulasi ya terutama oleh investor domestiknya. Dan kita lihat, SMSM kemarin itu sebenarnya belum sempat menyentuh zona oversold, hanya mendekati saja. Tapi jika memang, lanjut naik, maka SMSM ini juga kemungkinan akan naik dengan akumulasi. Tapi, sejauh ini kita melihat memang investor asing masih cenderung net sell ya, baik itu untuk IHSG ya hari ini untuk all marketnya 1,5 triliun, sama juga halnya dengan di market reguler ya, net sell di IHSG-nya cukup besar. Jadi SMSM jika kembali turun, saya rasa lebih baik wait and see dulu ya, tapi jika sudah ada konfirmasi akumulasi kembali untuk esok hari, maka SMSM kemungkinan besar bisa kembali naik dan memang benar-benar ini tanda bullish reversalnya. Saham ketiga yang kita nilai menarik adalah Pewon, guys ya. Nah, Pewon ini sudah mulai terlihat menarik itu sejak 7 November sebenarnya ya, di hari Kamis lalu. Dengan kenaikan 2,33% ya pada hari Kamis, hari Jumatnya koreksi kembali 1,36%, dan hari ini mulai naik di atas support MA150 ya, naik 2,76% di Rp446 per saham. Jadi untuk Pewon, apakah ini juga tanda bullish reversal yang mungkin menarik untuk kita beli? Jadi untuk Pewon ini kita lihat ya ada akumulasi terutama dari BKNI dan juga BB, tapi sekali lagi kita lihat ternyata ini akumulasi dari investor asing. Kita cek untuk foreign-nya akumulasi asing itu dari BK ya atau JP Morgan 4,2 miliar, 4,2 miliar dan NI 3,5 M, lalu BB 1,5 M ya. So untuk Pewon ini lebih menarik lagi karena yang masuk dan akumulasi adalah investor asing, guys. Jadi kita sudah bisa melihat ya bahwa pergerakan harga saham Pewon ini sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan beberapa minggu sebelumnya yang malah terjadi koreksi besar-besaran. Kita akan lihat dulu ya untuk penurunan Pewon, sampai di area low itu sudah turun 19%, sedangkan untuk potensial upside-nya itu sekitar 18 sampai 19% ya guys ya. 19% lah ya, ada potensi ke 19% guys untuk, potensi upside-nya sampai di harga hari ini ya, dari harga hari ini Rp446 per saham. Jadi Pewon akan kita masukkan ke dalam watchlist untuk besok ya, siapa tahu Pewon akan lanjut naik dan di, malamnya kita akan analisa kembali apakah Pewon benar-benar akan naik atau ada potensi untuk dia sideways terlebih dahulu. Selanjutnya yang cukup menarik adalah Indika Energy. Hari ini bisa naik 7,14% di Rp1.575 per sahamnya. Dan Indika Energy hari ini juga ada akumulasi, terutama dari AK 5,8 M dan CC 4,6 M. Jadi yang akumulasi hari ini di saham Indi adalah investor asing, guys ya. So, foreign-nya hari ini akumulasi dan ini juga menarik ya. Jadi kita sudah dapat nih dua saham ya yang bagus dengan akumulasi asing, yaitu Indi dan juga Pewon, di mana masih ada BK yang distribusi tapi overall memang ini ada akumulasi ya dari investor asingnya. Nah, ini cukup menarik guys. Semoga Indi bisa lanjut naik lagi ya karena memang sedang ada sentimen positif untuk Indi, di mana Indi akan sangat diuntungkan dengan rumor adanya MIP dan juga ini ya, insentif ya guys ya. So, semoga Indi bisa lanjut naik lagi dan teman-teman yang sudah ambil di harga 1.400-an sampai 1.500 bisa mendulang cuan yang lebih banyak lagi ya. Meskipun kita melihat potensial upside-nya jika sampai resisten terdekat ini tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 15%-an. Tapi jika teman-teman dapat harga bawahnya di sekitar support MA150 ya potensialnya sekitar 24%-an. So, ini menarik untuk Indika Energy, kita akan coba, masukkan ke dalam watchlist ya, dan teman-teman yang sudah ambil silahkan lanjut di hold. Selanjutnya adalah MAPI guys. Untuk MAPI, hari ini memang masih ada koreksi ya, 1,34%
di Rp1.470 per saham, namun ada akumulasi, itu dari OD, YU, dan juga XC. Nah, di sini kita lihat ternyata asing juga ada net buy 36 jutaan aja. So, kita melihat memang, meskipun asingnya net buy, tapi, juga ya kemungkinan ada investor domestik yang ikut akumulasi. Jadi untuk saham MAPI ini juga sempat mengalami penurunan ya dari area high-nya di 1.800-an. Jadi kita nilai memang MAPI ini adalah saham yang sempat anjlok ya 23% dari area resisten tertingginya. Jadi untuk MAPI, ya kita lihat di harga saat ini di 1470 itu memang di zona supportnya dan beberapa kali juga cukup sideways ya di 3 hari terakhir perdagangan ini cukup sideways dan ada upside sekitar, ya sekitar 25% lah ya untuk saham MAPI ini. Jadi apakah saham MAPI menarik? Saya rasa sih kita masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Meskipun ya tetap untuk saham-saham bagus, lebih baik teman-teman coba cicil itu sejak dia sudah ada oversold, yang pertama, yang kedua dia sudah mulai sideways, yang ketiga ketika sudah ada akumulasi, ya seperti saham MAPI ini dia kan sedang sideways ya, kemarin naik, hari ini turun dan kita akan lihat besok apakah MAPI besok akan ada potensi kenaikan. Karena hari ini kita lihat itu ada akumulasi yang bagus gitu ya. Ya jadi beberapa poin itu yang tadi saya sebutkan, itu juga menjadi tanda-tanda bullish reversal sebenarnya. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada saham ACES ya atau ACE Hardware, di mana ACES ini ada kenaikan untuk hari ini 1,2% ya di Rp840 per saham. Dan kita lihat ACES juga sempat turun guys dari 940-an ya sampai di 830. So untuk, ACES dan hari ini kita lihat ada akumulasi, terutama dari ZP dan juga AK, dan ini adalah net buy asing 5,5 miliar. Jadi sudah ada 3 saham ya yang kita lihat ada akumulasi dari asingnya. Hari ini domestiknya cenderung jualan untuk, ACES atau distribusi dan ini cukup menarik sebenarnya karena kinerja dari ACES ya, terutama pada kuartal 3 2024 ini juga masih oke. Tapi di harga saat ini, saham ACES itu dia oversold atau jenuh jual. Jadi ada potensi ACES bisa naik dan bahkan bisa melanjutkan kenaikan. Jadi kita akan coba lihat ya, apakah ACES ini masih layak untuk kita hold. Ya untuk invest jangka panjang, saya rasa ACES masih oke. Selanjutnya adalah EXCL guys ya. Nah di sini kita mungkin ya sedang, coba mencuri start, tapi, tidak menutup kemungkinan XL juga bisa turun kembali ya ke zona support sebelumnya. Jadi XL hari ini masih ada koreksi 3,17%, tapi kita melihat ada akumulasi. Ini akumulasinya juga dari asing guys ya, dari ZP 51,2 M, sedangkan sisanya di bawah, 6 M ya. So hari ini ada net buy dari asingnya 26 miliar. Ya, sedangkan beberapa asing lainnya distribusi, tapi memang akumulasi dari ZP ini cukup besar ya, 51,2 M. Jadi jika besok langsung mantul XCL karena akumulasi hari ini, maka mungkin ya besok adalah lanjutan dari akumulasinya. Tapi jika turun pun ya teman-teman bisa tunggu di sekitar 2000-an sampai di 2100-an. Untuk di level saat ini Rp2.140 per saham saya rasa masih cukup, nanggung ya. Kalau misalkan masih bisa turun, kita coba, entry buy atau cicil itu di 2100-an saja. Jadi dari 7 saham yang tadi sudah kita bahas, saham mana nih yang paling menarik menurut teman-teman? Karena semua sahamnya kita lihat juga, ada potensi ya untuk bisa naik lagi karena memang sudah terjadi akumulasi untuk hari ini. So, untuk Excel sudah turun sekitar 9,45% dan potensi kenaikannya juga ini cukup menarik ya, sekitar 9,5% juga. Nah, jadi menurut teman-teman, saham mana nih yang paling menarik untuk bisa swing trade ataupun untuk dibeli di harga murahnya untuk invest jangka panjang? Apakah XCL atau S Hardware, MAPI, Indi, Pewon, SMSM, ataukah saham Sido? Dan hari ini kita lihat guys ya, saham yang paling banyak diakumulasi asing adalah saham Bumi, dan hari ini yang mengalami kenaikan adalah juga Bumi. Nah, di sini kita coba tambahkan one day price returns ya. Kita akan lihat hari ini yang mengalami kenaikan. Yang pertama adalah Indi, lalu Elsip ya, lalu ada Gosco, Bumi ya yang naik paling tinggi 17,32%. Lalu kita lihat juga ada MTEK ya naik 3,8% dan PNLF naik 7,14%. Kita lihat lagi di sebelumnya juga ada, Aman naik 2,7%, BRMS juga naik 9,78%. Ini adalah saham-saham yang naik dengan akumulasi tentunya. Lalu ada Brand yang menjadi penopang ya, Brand dan juga Aman hari ini menjadi penopang IHSG.
naik 7,27%. Lalu ada NSSS ya naik 1,8%, INDF naik 1,3%, lalu ada saham Bukalapak ya naik 1,6%, ya mungkin teman-teman yang juga ya suka trading sering ya menggunakan, fitur screener atau stock screener dari Stockbase Sekuritas. Lalu ada saham Mika naik 0,75%, NISP masih turun, lalu ada INTP yang juga naik 2,2%, SMSM tadi sudah kita bahas dan Pewon juga sudah kita bahas ya. So, menurut teman-teman saham mana yang paling menarik boleh tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan fitur yang lengkap yang ada di Stockbase Sekuritas, silahkan mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.